Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan membahas materi tentang motivasi. Kami dari kelompok 8 akan membahas materi tentang kompensasi dan motivasi kerja SDM. Perkenalkan, nama saya Audrey Kirana Halim, NIM 1824022. Pertama, pengertian kompensasi. Kompensasi adalah semua pendapatan yang berbentuk uang, barang langsung atau tidak langsung yang diterima karyawan sebagai imbalan atau jasa yang diberikan kepada perusahaan. Kompensasi berbentuk uang, artinya gaji yang dibayar dengan sejumlah uang kartal kepada karyawan yang bersangkutan. Dan kompensasi berbentuk barang, artinya gaji dibayar dengan barang. Misal, gaji dibayar 10% dari produksi yang dihasilkan. Contohnya di Jawa Barat, penunai padi upahnya 10% dari hasil padi yang ditunai. Kompensasi merupakan istilah yang berkaitan dengan imbalan-imbalan finansial. Misal, financial reward yang diterima oleh orang-orang melalui hubungan kepegawaian mereka dengan sebuah organisasi. Pada umumnya, bentuk kompensasi berupa finansial karena pengeluaran moneter yang dilakukan oleh organisasi. Kompensasi bisa langsung diberikan kepada karyawan ataupun tidak langsung, di mana karyawan menerima kompensasi dalam bentuk non-moneter. Kedua, tujuan pemberian kompensasi. Menurut Nutur Mojo, tujuan dari kebijakan pemberian kompensasi meliputi: pertama, menghargai prestasi karyawan. Kedua, menjalin keadilan karyawan. Ketiga, mempertahankan karyawan atau mengurangi turnover karyawan. Keempat, memperoleh karyawan yang bermutu. Kelima, pengendalian biaya. Keenam, memenuhi peraturan-peraturan. Ketiga, yaitu kebijakan dalam kompensasi pekerjaan untuk mengembangkan kebijakan dalam kompensasi pekerjaan, yaitu untuk mengembangkan kebijakan pemberian kompensasi yang akan digunakan agar dapat memenuhi kebutuhan organisasi dalam memberikan pembayaran yang adil kepada karyawan sehingga tujuan organisasi terpenuhi sesuai yang diharapkan. Maka harus ditentukan sistem pemberian kompensasi yang dibuat berdasarkan prinsip-prinsip pengkajian. Dalam Disler, bukunya yang berjudul Sumber Daya Manusia mengatakan bahwa untuk menentukan skala gaji atau upah ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Di antaranya, 1. Faktor hukum. Dalam faktor ini, besaran gaji atau upah yang harus dibayar diatur dalam undang-undang yang meliputi gaji, upah minimum, tarif lembur, dan tunjangan. Kedua, ada faktor serikat buruh. Serikat dan undang-undang hubungan tenaga kerja mempengaruhi hubungan bagaimana perencanaan pembayaran, yaitu adanya tawar-menawar antara serikat buruh dengan yang memperkerjakan. Faktor ketiga yaitu faktor kebijakan, yaitu pemberian kompensasi mempengaruhi upah yang dibayar. Kebijakan ini mempengaruhi tingkat upah dan tunjangan, misalnya perbedaan upah atau gaji bagi pegawai yang masih dalam masa percobaan. Faktor keempat yaitu faktor keadilan. Faktor keadilan menjadi faktor penting dalam menentukan tinggi rendahnya pembayaran upah, dalam arti bahwa keadilan eksternal tarif upah harus sebanding dengan organisasi lain, sedangkan keadilan internal hendaknya setiap pegawai memperoleh pembayaran gaji atau upah yang sama dalam organisasi. Untuk apa? Untuk mengembangkan kebijakan pemberian kompensasi yang akan digunakan agar dapat memenuhi kebutuhan organisasi dalam memberikan pembayaran yang adil kepada karyawan sehingga tujuan organisasi terpenuhi sesuai apa yang diharapkan. Maka harus ditentukan sistem pemberian kompensasi yang dibuat berdasarkan prinsip-prinsip penggajian. Dalam pasal 88 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013, kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja atau buruh meliputi upah minimum, upah kerja lembur, upah tidak masuk kerja karena berhalangan, upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya, upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya, bentuk dan cara pembayaran upah, denda dan potongan upah, hal-hal yang dapat diperuntukkan dengan upah, struktur dan skala pengupahan yang proporsional,
upah untuk perhitungan pajak penghasilan. Baik, kemudian saya akan memaparkan pertanyaan dan bentuk tanggapan dari kelompok kami atas pertanyaan-pertanyaan yang diberikan dari kelompok lain. Baik. Siap. Baik, pertanyaan pertama dari saudari Asnawi Mamonto. Beliau mempertanyakan tentang baik, pertanyaan pertama dari saudara Asnawi Mamonto. Beliau mempertanyakan tentang kompensasi untuk organisasi dan kompensasi perusahaan digaji bagaimana dengan organisasi. Baik. Nah, kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima karyawan sebagai balas jasa atas kerja mereka di suatu organisasi. Kompensasi biasanya terdiri dari kompensasi langsung dan tidak langsung. Kompensasi langsung yaitu gaji yang diterima langsung diberikan kepada karyawannya, sedangkan kompensasi tidak langsung berupa tunjangan-tunjangan benefit yang diberikan oleh organisasi kepada karyawannya dengan tujuan pemberian kompensasi antara lain untuk menarik orang-orang berkualitas agar bergabung ke dalam organisasi, untuk memotivasi anggota organisasi agar lebih produktif, yang kemudian tujuannya adalah untuk mempertahankan karyawan agar tetap bekerja dalam organisasi. Setiap organisasi biasanya memiliki kebijakan sendiri tentang kompensasi mereka. Misalnya, kebijakan mengenai kenaikan gaji, pemberian bonus, insentif, pemberian tunjangan-tunjangan, dan sebagainya. Bahkan, beberapa perusahaan menetapkan kenaikan kompensasi secara otomatis apabila indeks biaya hidup juga naik. Artian kompensasi di sini adalah imbalan atas jasa yang sudah dilakukan. Itu bisa berlaku untuk instansi, organisasi, perusahaan, dan lain-lain. Nah, kompensasi dari organisasi itu untuk anggotanya. Jadi sebenarnya kompensasi itu tidak berupa seperti gaji ya, yaitu bisa seperti ilmu, pengalaman, atau hal-hal yang positif yang bisa diberikan dari atasannya kepada bawahannya, dari ketuanya kepada anggota-anggota organisasi itu sendiri. Kompensasi juga bisa berarti sesuatu yang didapatkan berupa fisik maupun yang non fisik. Nah, hal-hal yang dimaksud non fisik itu dia bisa berupa relasi. Kompensasi berarti sesuatu yang didapatkan berupa fisik ataupun non fisik. Nah, jadi dalam organisasi, kompensasi adalah membangun relasi, membuat kamu lebih kaya pengalaman, supaya lebih percaya diri dalam berkomunikasi. Yang paling penting yaitu kamu punya tempat untuk mengembangkan kegemaran dan kemampuan yang membuatmu ya. Baik, itulah pemaparan dari kelompok kami tentang materi kompensasi dan motivasi kerja SDM, dan beberapa pula pemaparan atas tanggapan jawaban dari pertanyaan para teman-teman di kelas melalui lanjut ya. Oke. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami mengenai materi kompensasi dan motivasi kerja SDM. Dan ada pula pemaparan dari pertanyaan dari teman-teman sekelas kami mengenai tentang materi yang kami sajikan. Saya Firla Hasan, NIM 1824008. Baiklah, saya akan melanjutkan pemaparan materi dari saudari Audrey, yaitu 4. Prinsip-prinsip dalam kebijakan kompensasi pekerjaan. Menurut Husnan Hidrahman Saud 1990 141 di dalam pemberian kompensasi prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan, yaitu keadilan harus dihubungkan antara pengorbanan input dengan penghasilan output. Artinya, semakin tinggi pengorbanan, semakin tinggi penghasilan yang diharapkan. Karena itulah, pertama yang harus dinilai adalah pengorbanan input yang diperlukan oleh suatu jabatan. Input dari suatu jabatan ditunjukkan dari suatu persyaratan spesifikasi yang harus dipenuhi oleh orang yang Universitas Sumatera Utara memangku jabatan tersebut. Semakin tinggi persyaratan yang diperlukan, semakin tinggi pula penghasilan output yang diharapkan. Output ini ditunjukkan dari upah yang diterima. Sedangkan menurut Handoko, prinsip pemberian kompensasi harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, keadilan. Keadilan para karyawan biasanya
menilai keadilan pembayaran mereka melalui perbandingan besarnya kompensasi dengan karyawan-karyawan lain. Yang kedua, perbedaan-perbedaan pengupahan yang berdasarkan perbedaan tanggung jawab, kemampuan, pengetahuan, produktivitas on job atau kegiatan-kegiatan manajerial. Berdasarkan penjelasan di atas, maka suatu perusahaan atau organisasi harus memperhatikan prinsip-prinsip dalam pemberian kompensasi yang telah ditetapkan oleh perusahaan tersebut, di mana dipakai sebagai pedoman dalam menentukan tingkat imbalan yang diberikan kepada karyawan sesuai dengan hasil kerja karyawan. Yang kelima, mengembangkan penghargaan dan insentif pekerjaan. Berikut adalah beberapa hal yang dapat dilakukan untuk menghargai karyawan yang loyal. Yang pertama, memberikan pujian yang tulus. Meskipun memberikan pujian merupakan hal yang sederhana, bisa diberikan kepada karyawan loyal di perusahaan, namun hal tersebut sangat berharga bagi karyawan. Karena setiap karyawan yang sudah mau bekerja keras untuk menyelesaikan tugas kantor memang layak untuk mendapatkan pujian. Yang kedua, merayakan keberhasilan yang dicapai para karyawan yang loyal kepada perusahaan. Dapat diberikan kesempatan untuk mengadakan pesta kecil di kantor. Semua dapat diatur dengan jumlah dana yang disediakan. Hal seperti ini akan membuat para karyawan atau tim lain lebih termotivasi untuk bekerja lebih semangat lagi. Yang ketiga, memberikan penghargaan yang dapat dikenang. Selain kata pujian, ada cara lain yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk mengapresiasi karyawan loyal jika mereka mencapai pencapaian yang bagus. Misalnya, dengan cara memberikan penghargaan bagi karyawan berupa piagam piala atau medali. Jika penghargaan tersebut dipasang di meja kantor, maka akan mengingatkan karyawan terhadap keberhasilan yang pernah dicapai. Yang keempat, memberikan bonus yang spesial. Jika perusahaan memiliki dana yang cukup, tidak ada salahnya jika perusahaan memberikan hadiah atau bonus spesial kepada karyawan yang loyal. Biasanya, karyawan yang sudah bekerja keras untuk perusahaan layak diberikan imbalan seperti voucher belanja, voucher makan di tempat tertentu atau voucher liburan. Yang kelima, memberikan waktu istirahat. Tidak ada salahnya untuk memberikan waktu istirahat kepada karyawan loyal setelah mereka berhasil menyelesaikan proyek dengan jam kerja yang tinggi. Yang keenam, memberikan kesempatan promosi jabatan. Promosi dapat dilakukan jika karyawan yang mempunyai loyalitas tinggi memang mampu untuk diberikan kesempatan untuk promosi kenaikan jabatan. Pemberian kesempatan untuk promosi jabatan dengan adanya tanggung jawab yang lebih, maka karyawan akan termotivasi secara positif untuk ikut mengembangkan perusahaan. Yang keenam, mengembangkan kompensasi pekerjaan non-finansial promosi jabatan. Salah satu motivasi agar seorang karyawan perusahaan terpacu untuk menunjukkan kinerja yang meningkat, kualitasnya dilihat dari hari ke hari, adalah kesempatan untuk maju. Kemajuan inilah yang disebut sebagai promosi jabatan, yang memungkinkan seorang karyawan untuk pindah dari jabatan satu ke jabatan lain dengan status dan tanggung jawab yang lebih tinggi dan tentu saja gaji lebih besar. Training untuk meningkatkan skill. Training juga bisa menjadi salah satu bentuk kompensasi non-finansial yang oke untuk menambah motivasi karyawan perusahaan agar bekerja lebih baik. Liburan atau outing merupakan salah satu bentuk kompensasi non-finansial yang juga efektif untuk meningkatkan kinerja karyawan. Bagi karyawan, liburan bisa membuat semangat kerja yang menurun kembali bagus. Setelah sebelumnya, mereka stres karena beban kerja yang berat, pikiran jadi lebih jernih, dan tubuh menjadi lebih bugar. Rekan dan atasan yang kooperatif, tak hanya berupa uang atau barang, dari sisi manusianya sendiri juga bisa menjadi salah satu kompensasi non-finansial yang menguntungkan bagi karyawan dan perusahaan. Misalnya, seperti hubungan antar rekan kerja yang terjalin baik,
komunikasi yang lancar baik dengan rekan, atasan maupun bawahan. Sering hangout bareng juga menjadi salah satu hal yang bisa membuat karyawan perusahaan menjadi betah. Yang terakhir, lingkungan kerja yang baik. Lingkungan kerja yang baik pastinya akan membuat para karyawan perusahaan bisa fokus dan semangat dalam bekerja, sehingga output yang dihasilkan lebih berkualitas dengan waktu kerja yang lebih efektif. Kesimpulan, kompensasi adalah imbalan jasa kepada karyawan karena karyawan tersebut telah memberi bantuan atau sumbangan untuk mencapai tujuan perusahaan, serta kompensasi tambahan finansial atau non-finansial yang diberikan berdasarkan kebijaksanaan perusahaan terhadap semua karyawan dan usaha meningkatkan kesejahteraan mereka seperti tunjangan hari raya dan uang pensiun. Tujuan pemberian kompensasi atau balas jasa adalah antara lain ikatan kerjasama. Dengan pemberian kompensasi maka terjalinlah ikatan kerjasama formal antara majikan dengan bawahan, di mana karyawan harus mengerjakan tugas-tugasnya dengan baik, sedang pengusaha atau majikan wajib membayar kompensasi itu dengan perjanjian yang disepakati. Itulah pemaparan dari kelompok 8. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih banyak kepada dosen pengampu Ibu Sinta Nento MPD yang telah berperan penting dalam mata kuliah Manajemen Personalia Pendidikan. Terima kasih banyak atas semua bimbingannya selama 1 semester ini. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan di hati. Syukron ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.